kelas gue ingin memperkenalkan diri dulu. Kenalkan, nama saya Ahmad Fitriani Abdiantaji dengan NPM akhir 344. Perkenalkan, nama saya Sita Sukarwani Sutirna dengan NPM akhir 056. Perkenalkan, nama saya Naila Yanti dengan NPM akhir 044. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Ariza dengan NPM akhir 059. Saya Yuda Zarwa Mama dengan NPM akhir 022. Judul dari penelitian kami adalah korelasi antara tingkat sosial remaja kaya dengan student engagement dalam kegiatan PDK di ekosistem Petra 2 Surabaya. Ada beberapa uji statistik yang kami lakukan. Yang pertama adalah validitas, reliabilitas, linearitas, normalitas, uji hipotesis, kategorisasi, cross step antar variabel, cross step antar variabel dengan jenis kelamin dan umur. Jadi, alasan kami memilih penelitian ini adalah karena kami melihat pelaksanaan P5 di SMA Kristen Petra 2 Surabaya itu sangat minim keterlibatan siswa yang aktif, di mana ada beberapa siswa itu yang kurang aktif dan hanya mengandalkan pada teman-temannya saja saat dalam kelompok. Sedangkan bagi remaja, motivasi dan dukungan serta kehadiran mereka itu sangat penting dari lewat dukungan teman sebaya, lalu juga konselor dan lain-lain. Jadi bagi kami penting untuk melihat bagaimana student engagement itu agar sekolah itu bisa meningkatkan keterlibatan siswa itu secara lebih efektif ke depannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan cross step antar variabel X dan Y dengan jenis kelamin dan juga umur. Yang pertama kita pilih menu analyze, lalu deskriptif statistik, lalu cross step, dan kita masukkan variabel yang sudah di visual binding ke dalam kolom row. Untuk cross step pertama ini kita akan melakukan cross step antar variabel Y atau variabel student engagement dengan jenis kelamin terlebih dahulu. Setelah itu kita pencet OK dan ini dia hasilnya. Untuk interpretasi dari cross step ini adalah laki-laki cenderung memiliki nilai student engagement lebih tinggi karena pada kategori sangat tinggi proporsinya lebih besar. Namun untuk kategori lain perbedaannya kecil, tidak ada indikasi perbedaan yang besar antar gender. Nah, selanjutnya kita akan melakukan cross step antar variabel student engagement dengan umur. Stepnya sama seperti tadi, tapi kita tukar jenis kelamin dengan umur, lalu kita pencet OK. Dan ini dia hasilnya. Untuk interpretasinya adalah umur 16-17 tahun cenderung memiliki skor student engagement lebih tinggi, sedangkan umur 15 tahun lebih banyak berada pada kategori rendah hingga sedang. Selanjutnya, kita akan melakukan cross step pada variabel X atau variabel dukungan sosial dengan umur. Kita tukar variabel Y dengan variabel X, lalu kita pencet OK. Nah, untuk interpretasinya adalah semakin tinggi usia, semakin tinggi pula kecenderungan nilai X-nya atau nilai dukungan sosial. Selanjutnya, yang terakhir kita akan melakukan cross step antar variabel X dengan jenis kelamin. Kita tukar umur dengan jenis kelamin, lalu kita pencet OK, dan ini dia hasilnya. Untuk interpretasi cross step ini adalah laki-laki sedikit lebih condong memiliki skor dukungan sosial yang lebih tinggi, terutama pada kategori sangat tinggi. Namun perbedaannya tidak terlalu signifikan di kategori lain. Selanjutnya yaitu melakukan uji normalitas untuk memastikan apakah data yang digunakan sudah menyebar normal atau belum. Nah, total semua data yang diperoleh oleh kami masukkan dalam lembar kerja, lalu pilih menu analyze, lalu deskriptif statistik, lalu explore. Masukkan variabel X dan Y ke dependent list, lalu klik OK. Maka hasilnya akan muncul dalam beberapa tabel. Nah, tabel yang digunakan oleh kelompok kami yaitu tabel Test of Normality yang terdapat dua bagian yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapirovild. Karena data responden yang telah kita dapat itu lebih dari 30 responden, maka kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kelompok kami fokus pada signifikan di mana ketentuannya jika nilai SIG lebih besar dari 0,05 berarti data berdistribusi normal. Namun, jika lebih kecil dari 0,05,
data dianggap tidak normal. Nah, dari output yang terlihat di layar, variabel X dan Y telah kami dapat semua berada di atas 0,05. Berarti nilai SIG menunjukkan bahwa data berada dalam kategori yang diinginkan. Dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal dan layak dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya. Jadi, untuk memastikan apakah data yang digunakan benar atau tidak dan dugaan yang kita pakai benar atau tidak, maka peneliti ingin melakukan uji hipotesis. Dan uji hipotesis yang terlihat di sini adalah hasil pengujian korelasi antara dukungan sosial teman sebaya dengan student engagement adalah 0,686. Dan menurut tabel Guilford, nilai 0,68 ini tuh masuk ke dalam tabel kategori di medium. Dan nilai SIG yang didapat adalah 0,00, itu lebih kecil dibanding P sama dengan 0,05. Dan demikian, hipotesis penelitian yaitu ada korelasi positif signifikan antara dukungan sosial teman sebaya dalam kelompok P5 dengan student engagement pada kegiatan P5 di SMA Kristen Petra II Surabaya. Itu dinyatakan diterima karena hasil koefisien korelasi product moment ini itu adalah positif, dan arti dari korelasi positif yaitu saat dukungan sosial teman sebaya itu meningkat, maka student engagement di SMA tersebut itu juga meningkat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengerjaan dari validitas reliability Y. Langsung kita ke tutorial pengerjaannya. Yang pertama itu kita masuk ke analysis, tekan analysis, lalu tekan scale, lalu tekan reliability analysis, masukkan semua data yang sudah kita buat, lalu tekan OK. Setelah tekan OK akan menampilkan hasil. Hasil ini atau data yang dinyatakan reliable jika nilai kronta alfa lebih besar dari 0,70. Sedangkan bisa dilihat dari total reliability statistik yaitu 863 atau lebih besar dari 0,70, yang artinya data tersebut sudah lolos uji reliabilitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cross steps atau biasanya disebut tabulasi silang. Di sini kita sudah memiliki data, langsung ke langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama kita masuk ke analysis, lalu tekan descriptive statis, lalu tekan cross steps. Lalu di sini pada bagian kolom kita masuk ke Y binet, lalu kita tekan OK. Setelah tekan OK akan menampilkan hasil yang dimana hasil tersebut diketahui bahwa siswa yang memiliki dukungan sosial teman sebaya yang tinggi juga memiliki student engagement yang tinggi. Ini ada kategorisasi. Nah, sini kategorisasi itu yang pertama kita pilih analyze, lalu kita pilih deskripsi statis, lalu kita punya frekuensi. Nah, sini variabel Y kita pindahkan ke kolom variabel ini ya. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya hasil frekuensi variabel Y kategori sedang memiliki proporsi tertinggi yaitu 83 responden atau 43,9% dari total populasi. Nah, selanjutnya kita ganti ke X, kita coba yang X sama seperti yang tadi kita rubah. Nah, ini yang X kita masukkan ke kolom variabel, lalu kita pencet OK. Nah, di sini kita lihat variabel X kategori rendah memiliki frekuensi tertinggi yaitu 92 responden atau 48,7%. Ini menunjukkan bahwa hampir separuh responden berada pada tingkat rendah atau untuk variabel X. Nah, di sini ada validitas reliabilitas X ya. Yang pertama kita masuk ke kolom analyze, lalu kita pilih scale, masuk ke reliability analysis. Nah, ini ya. Nah, ini kita blok semua. Ini salah tadi. Ini dari yang ini atas kita blok sampai ke bawah, kita pindahkan ke kolom items. Nah, lalu kita pencet OK. Nah, di sini
SPSS akan menampilkan jendela output. Nah, kita fokus pada reliability statistik. Nah, yang menunjukkan nilai convergence alpha. Dan itu kita juga bisa melihat tabel item total statistik untuk melihat korelasi setiap item dengan total skala. Meskipun fokus utama kita ini adalah pada nilai alpha keseluruhan. Nah, dari hasil output ini kita bisa menentukan apakah instrumen penelitian kita reliable atau tidak dengan membandingkan nilai combat alpha dengan batas minimal yang disyaratkan. Nah, umumnya 0,60 atau 0,70. Nah, di sini selanjutnya ada linearitas. Yang pertama kita klik analyze, lalu kita pilih ini regression, kita pilih linear. Nah, di sini kalau Y ke dalam komponen ini, yang X ke independen ya. Nah, di sini kita akan melihat hasil di jendela SPSS. Nah, kita akan fokus pada tabel ANOVA yang dihasilkan. Nah, jika nilai sig deviation from linearitas ini lebih dari sama dengan 0,05, keputusan model regresi memiliki hubungan yang linear secara signifikan. Nah, ini asumsi linearitas terpenuhi. Jika nilai sig deviation from linearitas kurang dari 0,5, berarti model regresi memiliki hubungan yang non linear. Asumsi linearitas tidak terpenuhi dan regresi linear sederhana tidak dapat digunakan. Nah, di sini ada visual binning. Yang pertama kita masuk ke kolom transform, lalu kita pilih visual binning. Nah, ini kita pindahkan yang Y. Nah, continue. Nah, ini kita beri nama ke underscore SE, lalu kita pilih make cut points. Nah, di sini yang first cut point kita isi 26.00, yang number of cut point 4, yang width ini 7.50, kita klik apply. Nah, di sini make labels. Nah, ini kita isi sangat rendah. Yang 3325 kita isi rendah. Yang bawahnya kita isi sedang. Yang bawahnya kita isi tinggi. Lalu yang terakhir kita isi sangat tinggi. Lalu kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, di sini ada tabel ANOVA yang melakukan UGF dalam regresi sederhana. UGF ini memiliki fungsi yang sama dengan UGT. Nah, selanjutnya kita ganti yang X, coba yang X sama seperti yang tadi. Nah, di sini. Nah, ini kita isi K underscore PS, K underscore DS, lalu kita make cut points. Make cut points benar. Nah, ini first cut pointnya kita isi 35, yang ini nomornya 4, yang widthnya ini 16.250. Nah, sini yang ini kita isi rendah, sangat rendah. Kita isi sangat rendah. Yang bawahnya kita isi rendah. Lalu kita isi sedang. Selanjutnya kita isi tinggi. Dan yang terakhir kita isi sangat tinggi. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita klik OK lagi. Nah, di sini visual binning X telah berhasil memiliki 2 variabel kategori baru yang siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara dukungan sosial teman sebaya dengan student engagement pada kegiatan P5 di SMA Kristen Petra II. Hal tersebut dibuktikan dari hasil analisis data menggunakan korelasi produk momen yang menunjukkan korelasi sama dengan 0,686 dengan nilai sig 0,00 lebih dari P sama dengan 0,05, sedangkan korelasi 2 sama dengan 0,475 atau 47,05% student engagement dipengaruhi oleh dukungan sosial teman sebaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat korelasi antara dukungan sosial teman sebaya dengan student engagement termasuk dalam kategori medium. Dengan nilai korelasi yang positif, diketahui bahwa semakin tinggi dukungan sosial teman sebaya, maka semakin tinggi tingkat student engagement. Berdasarkan kategorisasi diketahui bahwa murid laki-laki secara relatif memiliki dukungan sosial teman sebaya
dan student engagement lebih tinggi dibanding murid perempuan. Sedangkan secara keseluruhan berdasarkan cross-tab dukungan sosial teman sebaya dengan student engagement, siswa yang memiliki dukungan sosial teman sebaya yang tinggi dan memiliki student engagement yang tinggi lebih dominan dibanding pada kategori yang lain.